got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Lebiska, NIM B1B1222055. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintah dan rumah tangga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola keuangan pemerintah. Yang pertama, tata kelola keuangan pemerintah dan rumah tangga adalah dua hal yang berbeda namun memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam mengatur keuangan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tata kelola keuangan pemerintah dan rumah tangga. 1. Tata kelola keuangan pemerintah melibatkan pengelolaan keuangan negara termasuk perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara secara efisien dan transparan. Yang ketiga, prinsip-prinsip tata kelola keuangan pemerintah meliputi akuntabilitas, transparansi, efisien, dan keadilan. Pemerintah juga mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, tata kelola keuangan rumah tangga. Tata kelola keuangan rumah tangga melibatkan pengelolaan keuangan individu atau keluarga. Yang kedua, tujuan dari tata kelola keuangan rumah tangga adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran agar keuangan keluarga lebih terarah dan stabil. Yang ketiga, beberapa tips dalam mengatur keuangan rumah tangga meliputi mengenali kondisi keuangan, menentukan tujuan, menetapkan prioritas, membuat anggaran per bulan, dan mencatat pengeluaran. Yang terakhir yaitu disiplin dalam mengikuti anggaran dan mengelola utang juga penting dalam tata kelola keuangan rumah tangga. Meskipun tata kelola keuangan pemerintah dan rumah tangga memiliki prinsip-prinsip yang sama, skala dan kompleksitasnya berbeda. Pemerintahan harus mengelola keuangan negara yang melibatkan pendapatan dan pengeluaran dalam skala yang lebih besar, sementara rumah tangga mengelola keuangan individu atau keluarga dalam skala yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu peranan pemerintah dalam perekonomian. Peranan pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Berikut ini adalah 3 peran pemerintah dalam perekonomian yang dapat ditemukan dari hasil pencarian. Yang pertama yaitu regulator. Pemerintah memiliki peran sebagai regulator dalam mengatur jalannya perekonomian. Pemerintah menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter. Contoh nyata dari perlakuan peran regulator adalah mengatur inflasi, mengendalikan suku bunga, dan menetapkan pajak. Yang kedua, produsen. Pemerintah juga memiliki peran sebagai produsen dalam menyediakan barang dan jasa yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah menyediakan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan penerangan. Pemerintah juga dapat memproduksi barang dan jasa lain seperti obat-obatan dan bahan bakar. Yang ketiga, konsumen. Pemerintah memiliki peran sebagai konsumen dalam membeli barang dan jasa dari sektor swasta. Pemerintah membeli barang dan jasa dari sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Contoh nyata dari peran konsumen adalah pemerintah membeli bahan bakar untuk kendaraan dinas dan membeli alat kesehatan untuk rumah sakit. Dalam menjalankan peran-perannya, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pemerintah juga harus mengelola keuangan negara secara efisien dan transparan. Kebincangan-kebincangan dalam mekanisme pasar. Kebincangan-kebincangan dalam mekanisme pasar dapat terjadi karena beberapa faktor. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan kebincangan-kebincangan dalam mekanisme pasar berdasarkan hasil pencarian. Yang pertama, adanya barang-barang kolektif atau barang-barang publik. Barang-barang kolektif atau barang-barang publik adalah barang atau jasa yang tidak dapat dihindari penggunaannya oleh masyarakat dan tidak dapat dihambat aksesnya oleh siapapun. Karena sifatnya yang tidak dapat dihindari,
dan tidak dapat dihambat aksesnya, maka barang-barang kolektif ini seringkali tidak dapat diatur oleh mekanisme pasar. Yang kedua, adanya risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang terkait dengan kejadian yang tidak diinginkan. Risiko dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan dapat mempengaruhi harga pasar. Risiko juga dapat menyebabkan ketidakmampuan pasar dalam mengelokasikan sumber daya secara efisien. Yang ketiga yaitu kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme harga gagal menghitungkan keseluruhan harga dan keuntungan yang berkaitan dengan penyediaan maupun konsumsi dari suatu barang dan jasa. Kegagalan pasar dapat menyebabkan ketidakmampuan pasar dalam mengelokasikan sumber daya secara efisien dan dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antara produser dan konsumen. Yang keempat, ketidakadilan. Ketidakadilan dalam mekanisme pasar dapat terjadi ketika harga pasar tidak mencerminkan biaya sosial atau lingkungan yang terkait dengan produksi atau konsumen suatu barang atau jasa. Ketidakadilan ini dapat menyebabkan terjadinya kepincangan dalam mekanisme pasar. Untuk mengatasi kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar, pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam bentuk regulasi atau intervensi pasar. Pemerintah juga dapat melakukan pengawasan terhadap pasar agar pasar dapat berjalan dengan efisien dan adil. Selanjutnya, eksternalitas dan barang publik. Eksternalitas dan barang publik adalah dua konsep yang terkait dalam ekonomi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai eksternalitas dan barang publik berdasarkan hasil pencarian. Eksternalitas adalah dampak atau pengaruh yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak melibatkan dalam kegiatan tersebut. Eksternalitas dapat berupa dampak positif, eksternalitas positif, atau dampak negatif, eksternalitas negatif. Contohnya, eksternalitas positif adalah ketika pembangunan infrastruktur di suatu daerah meningkat nilai properti di sekitarnya. Contoh eksternalitas negatif adalah polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik dan dampak buruk pada masyarakat sekitar. Barang publik. Barang publik adalah barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah atau sektor swasta untuk digunakan dan dikonsumsi oleh setiap individu dalam masyarakat. Barang publik memiliki dua sifat utama, yaitu sifat non-eksklusif dan non-rival. Sifat non-eksklusif berarti bahwa tidak ada individu yang dapat dikecualikan dan penggunaan barang publik tersebut. Sifat non-rival berarti bahwa pengguna barang publik oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan barang publik bagi individu lain. Hubungan antara eksternalitas barang publik. Eksternalitas dapat terkait dengan barang publik karena beberapa eksternalitas dapat dianggap sebagai jenis barang publik. Contohnya, polusi udara atau polusi air dapat dianggap sebagai eksternalitas yang merupakan jenis barang publik karena sifatnya tidak eksklusif dan non-rival. Keberadaan eksternalitas jenis ini mengindikasikan adanya kegagalan pasar dalam menghasilkan solusi optimal sehingga intervensi pemerintah seringkali diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Dalam rangka mengatasi eksternalitas dan memenuhi kebutuhan aku barang publik, pemerintah dapat berperan dalam mengatur dan mengelola sumber daya serta mengimplementasikan kebijakan yang sesuai. Yang terakhir yaitu macam-macam kegiatan pemerintahan. Kegiatan ekonomi pemerintah terlibat dalam kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan sebagai produsen, konsumen, dan regulator. Sebagai produsen, pemerintah dapat memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti listrik, air, dan sumber energi. Sebagai konsumen, pemerintah membeli barang dan jasa dari sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
Sebagai regulator, pemerintah menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, pemerintahan. Pemerintahan adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan juga memiliki peran dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor privat. Yang ketiga, intervensi pemerintahan dalam perekonomian. Pemerintahan dalam melakukan intervensi dalam perekonomian untuk mengstabilisasi perekonomian negara dan memberikan keadilan sebagai pelaku ekonomi. Beberapa bentuk intervensi pemerintahan dalam perekonomian adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan peraturan keuangan internasional. Yang keempat, kebijakan ekonomi. Pemerintahan juga dapat mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk memperkuat transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan ekonomi yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan insen pajak perlindungan produk dalam negeri dan pembebasan pajak pertambahan nilai. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku. Pemerintah juga harus mengelola keuangan negara secara efisien dan transparan. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang pemerintah dan rumah tangga. Audio Jungle.